Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya? Sudah ada yang belum ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nikmat bisa berjumpa dengan syahr Ramadan, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada virus corona kayak seperti ini ya, semoga semua musibah bala ini semoga segera berlalu ya, semoga kembali pulih lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh teman saya, Nyai Hajah Ulfatul Ummah, diberi amanah untuk belajar bareng bersama antum semua tentang kitab Siyam atau tentang fikih Siyam ya, fikih puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua patut disyukuri, semua harus disyukuri. Karena apa? Karena adanya seperti ini, saya bisa belajar lagi, bisa lebih lebih tekun untuk belajar lagi. Oke, sebelum belajarnya dimulai, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Khilda Hidayati. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang dari Jawa Tengah atau khususnya dari Pati, bisa japri, bisa kenalan. Oke, di sini insya Allah saya akan membahas tentang fikih Siyam atau fikih puasa. Untuk fikih Siyam sendiri ini saya jadikan 11 poin yang insya Allah akan saya sampaikan di 2 kali pertemuan ya. Jadi 2 kali pertemuan itu tiap malam Senin ya. Tiap malam Senin itu penyampaian materi. Jadi dari 11 poin ini saya bagi 2. Poin-poinnya adalah yang pertama, makna puasa dan keutamaan puasa, kemudian awal dan akhir bulan Ramadan, kemudian hukum puasa Ramadan, kemudian rentang waktu puasa, rukun puasa, syarat sah dan syarat wajib puasa, orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, dan yang terakhir adalah permasalahan yang berkaitan dengan puasa. Dari 11 poin ini akan saya bagi 2 biar bisa menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah makna puasa dan keutamaan puasa sampai sunnah-sunnah puasa. Ini akan saya sampaikan dalam 1 kali pertemuan. Kemudian setelah itu boleh tanya jawab yang berhubungan dengan materi. Kemudian minggu depan saya lanjutkan ke poin yang selanjutnya ya, dan juga ada tanya jawab sesuai dengan materi. Kemudian pertemuan yang ketiga diisi dengan tanya jawab umum seputar fikih Siyam, seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seandainya ada kita akan membahas tentang nanti bisa fikih diajukan setelah ya, atau fikih Siyam. Penyampaian yang pertama adalah itu. Pengertian puasa dan keutamaan puasa. Pengertian puasa. Puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan lafaz as-shaum. Jadi puasa itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah as-shaum. Mana as-shaum sendiri itu secara bahasa lughatan adalah mutlaqul imsak atau menahan diri. Kemudian pengertian as-shaum menurut syara' adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi bi niyyatin makhsusatin. Pengertian puasa menurut syara' adalah menahan diri
dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Ini pengertian puasa secara syara'. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan puasa. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa keutamaan puasa saja. Tidak saya sebutkan semuanya karena pada dasarnya keutamaan puasa itu sangat banyak sekali. Oke, yang pertama adalah orang yang berpuasa akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganjar dengan apa? Diganjar dengan ampunan dan pahala yang sangat besar. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya adalah laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kemudian keutamaan puasa yang kedua adalah mendapatkan dua kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa saja. Lis-shaimi farhatan yafrahu bima idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Allah secara langsung menyatakan bahwa puasa itu dapat memberikan kebahagiaan pada hati orang-orang yang melaksanakan puasa. Jadi beban selama seharian berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan semua keinginan syahwat, kelak di akhirat akan diganti dengan berjuta-juta kebahagiaan yang sangat menyenangkan. Begitu juga di dunia. Kalau di dunia bagaimana? Kalau di dunia itu kebahagiaan itu ketika dia akan membatalkan puasa. Dalam arti apa? Akan berbuka. Jadi setelah seharian dia menahan lapar, menahan haus, ya, kemudian dia akan berbuka puasa pada waktu maghrib, itu ada kebahagiaan tersendiri. Itu kebahagiaan yang di dunia. Kemudian keutamaan puasa yang nomor 3 adalah dijauhkan dari neraka jahanam. Ya, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata amin. Yang artinya adalah barang siapa yang berpuasa 1 hari pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan darinya api neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Masya Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari neraka jahanam, ya. Kemudian yang keempat adalah puasa adalah benteng dari api neraka. Asyamu junnatun wa hisnun haswinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Paling afdol, paling bagus, pokoknya tidak ada tandingannya, itu adalah puasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang terakhir di sini, keutamaan puasa yang terakhir yang akan saya sampaikan, yang keenam adalah puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abid. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Maka dari itu, ketika puasa ini, ketika Ramadan ini 1 bulan full, maka ayolah kita mari kita sama-sama memperbanyak membaca Al-Quran, ya, memperbanyak zikir-zikir. Supaya kenapa? Supaya puasa kita ini lebih afdol, lebih sempurna lagi. Karena ya ini keutamaan puasa sendiri sangat banyak sekali. Kalau kita imbangi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala-pahala yang sangat banyak sekali. Selanjutnya adalah tentang awal dan akhir bulan Ramadan. Permasalahan di sini adalah kapan sih bulan Ramadan itu dimulai dan kapan bulan Ramadan itu berakhir, ya. Pertanyaannya seperti itu karena untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan saja, untuk menentukan awal dan akhir bulan itu tidak mudah untuk diketahui. Oke. Dalam kitab Majmu' al-Syarh Muhadzab, ya, itu dijelaskan bahwa puasa Ramadan itu tidak wajib melainkan setelah melihat hilal.
maka tidak diterima pendapat orang-orang yang memakai metode hisab atau hitungan atau ilmu falak gitu ya dalam menentukan ru'yah hilal. Qala ashabuna wa ghairuhum la yajibu shaumu Ramadan illa bidukhulihi wa yu'lamu dukhuluhu bi ru'yatil hilal fa in humma wajaba istikmalu Sya'ban 30 summa yasumun sawa'un kanat as-sama'u mashiyah aw maghimah. Ini artinya adalah tadi di kitab Majmu' ya, kitab Majmu' Syarah Muhadzab, yang artinya adalah para ashab kami dari selainnya berkata, tidak wajib puasa Ramadan melainkan dengan masuknya bulan Ramadan ya. Masuknya bulan Ramadan itu bisa diketahui dengan cara melihat hilal. Nah, kalau seandainya hilal kok terhalang awan atau mendung, maka wajib menyempurnakan bulan Sya'ban, menyempurnakan selama 30 hari. Bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari dan kemudian berpuasa, baik itu ketika langit sedang cerah ataupun terhalang awan. Nah, hal ini juga didasarkan dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika kalian terhalang untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, dari ayat tadi itu ya, dari ayat surat Al-Baqarah tadi itu dengan hadis Nabi itu menjelaskan bahwa kewajiban untuk berpuasa itu dilakukan dengan cara melihat hilal. Artinya apa? Artinya kewajiban berpuasa hanya bisa ditetapkan dengan melihat hilal, atau kalau hilal tidak terlihat atau tertutup ya, itu dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, untuk yang masalah hisab atau masalah hitungan yang ilmu falak itu digunakan hanya untuk menjadi alternatif jika memang sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan cara hilal. Kemudian ru'yah hilal ini kalau memang benar-benar sudah tidak bisa dilakukan lagi, ya baru menggunakan dengan hisab seperti itu, atau dengan hitungan falak. Selanjutnya adalah hukum puasa Ramadan. Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari bulan Hijriah. Nah, sebelum menjelaskan dalil-dalil tentang hukum puasa Ramadan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah kenapa kok dinamakan Ramadan. Kenapa kok bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Nah, Ramadan itu menjadi nama bulan disebabkan dengan adanya cuaca yang panas pada saat itu. Ketika ini kan dari Arab ya, ketika ahli Arab akan memberikan nama pada bulan puasa itu, ketika itu cuaca sangat panas sekali. Nah, kemudian dinamakan Ramadan karena Ramadan itu berasal dari kata ar-ramda. Ar-ramda itu mempunyai makna sangat panas. Berarti Ramadan itu dari kata ar-ramda karena pada saat itu cuaca sangat panas sekali ya, kemudian dinamakan dengan Ramadan. Diambil dari kata ar-ramda yang mempunyai arti panas. Dan juga ada yang mengatakan bahwa penamaan Ramadan itu digunakan, maksudnya adalah Ramadan mempunyai makna membakar. Maksudnya adalah bulan Ramadan itu dikatakan membakar tadi itu ya, maksudnya itu untuk membakar dosa-dosa kita yang sudah lampau. Maka dari itu semoga ya dengan adanya bulan Ramadan ini kita menggunakan bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin, dengan puasa, ngaji, taraweh dan yang lainnya. Semoga dosa-dosa kita yang sangat banyak sekali semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut hukum puasa Ramadan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum puasa Ramadan itu adalah wajib bagi orang yang memenuhi kriteria syarat wajib puasa tentunya. Dengan dalil apa? Dengan dalil
firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil diwajibkannya untuk berpuasa. Kemudian di samping itu juga puasa Ramadan itu kan termasuk salah satu dari rukun Islam. Jadi puasa itu ya termasuk salah satu tiangnya agama Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wal hajj wa shaum ramadan. Di sini disebutkan adalah Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat, kemudian membayar zakat, haji dan puasa. Nah, di sini diterangkan puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Maka dari itu puasa Ramadan adalah wajib, ya, hukumnya adalah wajib. Selanjutnya adalah tentang rentang waktu puasa. Maksudnya adalah puasa itu dilakukan dari kapan sampai kapan sih? Nah, puasa itu dimulai ketika sudah terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua, sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, di sini disebutkan ada lafaz al-khaytul abyad. Maksudnya khaytul abyad itu apa sih? Maksudnya adalah fajar shadiq atau fajar yang kedua. Kenapa kok dinamakan khaytul abyad? Karena fajar shadiq itu mempunyai warna putih dan melintang di ufuk seperti benang. Adapun fajar yang sebelumnya adalah fajar kadzib atau fajar yang pertama itu bentuknya seperti dhanabus sirhan atau seperti ekor serigala. Nah, berarti intinya adalah puasa itu dimulai ketika mulai terbit fajar yang kedua. Nah, saya itu pernah punya teman, ya ini sekedar cerita ya. Saya pernah punya teman itu ketika puasa, ketika dia mendengarkan azan subuh, dia itu langsung cepat-cepat minum dengan niatan yaitu tadi kesunaan untuk mengakhirkan sahur. Ketika dia mendengarkan azan subuh, dia cepat-cepat minum. Nah, banyak orang yang mengira selama orang yang azan subuh, selama muadzin kok masih azan subuh itu masih bisa digunakan untuk makan atau minum. Nah, padahal itu keliru. Karena apa? Karena kalau seandainya ada orang yang azan, itu kan berarti sudah menunjukkan waktu sholat tersebut sudah masuk. Jadinya kalau orang muadzin azan subuh berarti kan sudah masuk waktu subuh. Padahal puasa itu dimulai dari tulu'ul fajar atau terbitnya fajar. Berarti itu kalau seandainya dia kok ketika azan makan, berarti puasanya tidak sah, puasanya batal. Seperti itu. Terus untuk mengenai waktu imsak ya, waktu imsak itu sebenarnya itu hanya digunakan untuk sebagai wujud kehati-hatian saja atau ihtiyat. Yang artinya waktu imsak itu diperlukan hanya untuk menjauhkan kita dari kesalahan untuk makan dan minum. Maksudnya apa? Kalau seandainya tidak ada waktu imsak ya, kita bisa kebablasan lah. Ternyata sudah masuk waktu subuh ya, ternyata di mulut kita masih ada makanan. Terus bagaimana? Nah, maka dari itu kita disunahkan untuk imsak. Katakanlah 5 menit sebelum azan subuh, 10 menit sebelum azan subuh kita disunahkan untuk imsak, untuk mengakhirkan sahur tersebut. Untuk apa? Untuk kehati-hatian saja, supaya tidak ada kekeliruan atau kesembronoan lah ketika sahur tersebut. Jadi intinya waktu imsak itu hanya digunakan untuk sebagai wujud kehati-hatian atau ihtiyat. Karena apa? Karena di dalam suatu ibadah itu penting sekali untuk untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian dalam ibadah itu hukumnya sangat penting sekali. Seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Ali Aswabuni dalam sebuah kaidah, umurul ibadah yang bagi fiha al-ihtiyat. Setiap perkara-perkara ibadah itu seharusnya ada unsur kehati-hatian.
Ini tentang awal puasa. Kemudian sampai kapan? Puasa berakhir itu ketika sudah terbenamnya matahari. Jadi intinya puasa itu dimulai ketika terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari sesuai dengan firman Allah, summa atimmus syiyama ilal lail. Lalu sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Kemudian selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dalam keadaan ingat dan tidak terpaksa. Oke, kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah niat sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Nah, khusus masalah niat puasa ini ya, menurut Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini adalah mazhab yang banyak diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Menurut beliau, niat puasa itu harus dilakukan pada setiap hari dan setiap malam. Jadi kalau seandainya ada orang yang misalnya hari ini puasa, terus malamnya dia kok lupa nggak niat puasa, maka puasanya tidak sah. Terus bagaimana untuk mensiasati keadaan ini? Nah, kita itu disunahkan untuk mengikuti pendapatnya Imam Malik, yang mana pendapat beliau itu memperbolehkan niat 1 kali untuk puasa 1 bulan. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga, untuk ihtiyat. Jikalau di tengah-tengah kita berpuasa, di tengah-tengah bulan Ramadan, kita kok ternyata ada 1 malam yang lupa untuk niat, maka sudah cukup dilakukan dengan niat yang 1 bulan, niat 1 kali untuk 1 bulan puasa, seperti itu. Tetapi untuk niat yang ini bisa dilakukan ketika awal bulan Ramadan. Jadi kayak kemarin itu pada bulan pada tahun ini bulan Ramadan dimulai kemarin malam Jumat. Maka pada malam Jumat itu niat untuk 1 kali niat untuk 1 bulan Ramadan. Nah, di sini saya juga menukil kaulnya pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, yaitu beliau Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki. Beliau menyebutkan pada kitab karya beliau Sabilul Huda. Beliau menegaskan untuk berjaga-jaga agar puasa tetap sah ketika suatu saat lupa niat, sebaiknya pada hari pertama bulan Ramadan berniat untuk taklid atau mengikuti pada Imam Malik yang memperbolehkan niat puasa Ramadan hanya pada permulaan saja. Dan adanya cara tersebut itu bukan berarti membuat kita tidak perlu lagi niat di setiap harinya, akan tetapi cukup hanya sebagai jalan keluar atau kehati-hatian saja. Jadi ya kita itu tetap mengikuti mazhab Syafi'i, tiap malam kita niat, ya tiap malam kita itu niat untuk puasa. Kemudian untuk berhati-hati, jikalau namanya manusia kan ada lupanya. Nah, untuk berhati-hati itu maka kita disunahkan untuk taklid atau mengikuti pendapatnya Imam Malik, yang mana beliau menyebutkan cukup 1 niat saja untuk 1 bulan Ramadan. Nah, untuk lafaz niat sendiri itu kalau niat harian, niat tiap malamnya itu dengan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Ini untuk niat tiap malamnya. Nah, untuk niat yang menurut Imam Malik tadi itu, yang mengikuti Imam Malik ya, itu niatnya adalah nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Ini adalah untuk niat puasa Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya jika ada orang yang ingin melaksanakan puasa sunnah. Kalau tadi kan puasa Ramadan, sudah jelas untuk niat puasa Ramadan. Sekarang kita akan membahas tentang niatnya puasa sunnah. Kalau seandainya ada seseorang ya ingin puasa sunnah, katakanlah puasa hari Senin, akan tetapi dia malamnya tidak niat, kemudian katakanlah ketika bangun tidur dia belum makan, belum apa-apa, pada hari Senin dia kok ingin puasa hari Senin. Nah, ini kalau seandainya dia niat seperti itu sah apa enggak? Nah, dengan niat seperti itu
itu sah dengan 2 syarat. Yang pertama adalah niatnya itu dilakukan sebelum masuk waktu sholat zuhur. Seperti tadi itu dia ingatnya jam 8 katakanlah ya, kemudian dia niat, maka niatnya sah. Kemudian syarat yang kedua adalah dia belum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai dia niat puasa itu. Jadi seperti contoh tadi itu dia niat puasa pada jam 8. Nah, mulai terbitnya fajar tadi itu sampai jam 8 yang mana dia ingin niat puasa itu tadi, dia belum melakukan hal-hal yang dapat merusak puasa. Jadi, walaupun niatnya itu tidak dilakukan di malam hari, kalau ingin melaksanakan puasa sunnah, niatnya sah ya, niatnya sah jika dilakukan sebelum masuk waktu zuhur dan juga dia belum melakukan apapun yang bisa membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai dia niat tersebut. Oke, kemudian rukun puasa ya. Rukun puasa yang kedua, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dalam keadaan ingat dan tidak terpaksa. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya ada orang kok lupa dia puasa, kemudian dia kok makan kan membatalkan puasa kan, kemudian dia itu lupa kalau puasa terus makan. Setelah makan selesai dia baru ingat, ya puasanya tetap sah, nggak batal. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, akan tetapi dalam kondisi yang yang dia nggak ingat atau dalam kondisi dia lupa. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang syarat sah dan syarat wajib puasa. Apa sih perbedaan syarat sah sama syarat wajib itu? Nah, syarat sah itu maksudnya adalah gimana ya? Syarat sah itu ibadahnya seseorang bisa dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sah ibadah tersebut. Kalau sedangkan syarat wajib itu adalah seseorang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan suatu ibadah jika seseorang tersebut memenuhi syarat-syarat wajib ibadah tersebut. Intinya perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib itu adalah kalau syarat sah itu belum tentu wajib. Jadi kalau syarat sah itu belum tentu wajib, akan tetapi kalau syarat wajib itu pasti sahnya. Langsung saja syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama adalah Islam. Jadi 1 hari full, kalau puasa kan 1 hari full kan. 1 hari full itu dia beragama Islam. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah puasa dia kok murtad walaupun sebentar saja dia keluar dari Islam, maka puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah berakal. Jadi selama puasa itu dia berakal. Jadi kalau seandainya dia kok gila di tengah-tengah puasa, walaupun gilanya itu lahzah atau sebentar saja, maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga, syarat sah yang ketiga ini khusus dialami oleh perempuan saja, yaitu bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita yang berpuasa 1 hari full, nah ternyata 10 menit sebelum waktu berbuka dia kok mengeluarkan darah haid, ya, maka puasanya tidak sah atau puasanya batal. Kemudian syarat sah yang keempat adalah mengetahui bahwa dia melakukan puasa itu pada waktu yang sah untuk puasa. Ini syarat sah puasa. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini maksudnya siapa saja sih orang-orang yang wajib melakukan puasa itu siapa aja? Nah ini ada 5. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah mukallaf, baligh dan berakal. Mukallaf adalah orang yang baligh dan berakal. Maka tadi di syarat sah itu tidak ada baligh. Karena apa? Karena anak kecil, walaupun anak kecil dia itu belum mempunyai kewajiban untuk puasa. Akan tetapi jika anak kecil maksudnya adalah seorang yang belum baligh ya, kok melakukan puasanya sah walaupun dia belum wajib. Maka tadi itu saya menyebutkan kalau sah itu belum tentu wajib ya, seperti contoh tadi itu puasanya anak kecil dia itu belum wajib untuk puasa, akan tetapi puasanya sah. Oke, syarat wajib puasa yang kedua adalah
Mukallaf adalah baligh dan berakal. Nah, jadi seandainya ada anak kecil ya berumur 7 tahun, dia 7 tahun itu belum baligh, belum dikatakan baligh ya. Umur 7 tahun, maka bagi orang tua si anak tersebut wajib memerintahkan anak tersebut untuk berpuasa. Ya. Kemudian jika ada anak kok sudah berumur 10 tahun dan anak tersebut kok nggak mau puasa, meninggalkan puasa, maka bagi orang tuanya itu wajib untuk memukul anak tersebut. Tetapi perlu diingat, memukul di sini itu adalah niatnya untuk mengajari, litakdib saja, bukan untuk melukai. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada si anak bahwa puasa itu benar-benar wajib yang harus dilakukan kayak gitu. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah mampu atau al-itaqah, mampu ya. Mampu di sini itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah secara hissi atau secara fisik. Yang kedua adalah mampu secara syarak atau secara syariat. Nah, mampu yang secara hissi atau secara fisik maksudnya bagaimana? Maksudnya mampu yang benar-benar mampu. Maksudnya kalau seandainya ada orang yang sakit, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Atau katakanlah ada orang yang tua renta, beliau sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka dia tidak mampu. Beliau tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian mampu yang secara syarak atau mampu yang secara syariat. Maksudnya bagaimana? Aslinya dia mampu, tetapi menurut syariat dia tidak mampu. Contohnya adalah seorang wanita yang mengalami haid. Dia mampu untuk berpuasa, akan tetapi menurut syariat dia haid itu termasuk yang tidak boleh untuk berpuasa. Maka secara syariat dia tidak mampu. Maka orang yang haid atau orang yang nifas dia tidak wajib melakukan puasa. Bahkan jika melakukan puasa hukumnya adalah haram. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Sehat di sini adalah ya dia tidak sakit. Maka bagi orang yang sakit itu dia boleh tidak melakukan puasa. Nah, sakit di sini juga ada ketentuannya, ada batasannya, bukan sekedar sakit terus enggak puasa itu enggak. Nah, ketentuan sakit yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu adalah sakit yang mana kalau seandainya kok tetap dipaksakan untuk puasa, sakitnya itu akan semakin parah atau akan berujung kematian atau juga akan menunda kesembuhan orang tersebut. Jika terjadi seperti itu, maka seorang yang sakit tadi itu boleh tidak melakukan puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang terakhir adalah mukim atau tidak dalam keadaan bepergian, bukan musafir. Nah, di sini musafir di sini boleh, nanti kita bahas lagi musafir di bab setelahnya. Di sini saya akan menerangkan sedikit saja. Yang wajib berpuasa adalah orang yang mukim atau orang yang tidak musafir. Orang yang tidak bepergian dengan bepergian minimal dengan jarak yang boleh mengqashar sholat, yaitu minimal kurang lebih 82 km. Kemudian musafirnya itu, perginya itu dilakukan sebelum masuk waktu fajar. Jadi kalau seandainya ada orang kok bepergian kok lebih dari waktu fajar, katakanlah pagi hari dia pergi, nah itu dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Selanjutnya adalah tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. Sebenarnya sedikit banyak itu saya sudah menjelaskan bab ini ketika kita membahas tentang syarat wajib puasa. Akan tetapi masalah ini saya jadikan bab tersendiri biar lebih jelas lagi. Oke, langsung saja. Siapa sih orang-orang yang boleh untuk tidak melaksanakan puasa? Yang pertama adalah orang yang sakit, yang mana sakitnya itu seandainya dipaksakan untuk melaksanakan puasa, sakitnya akan semakin parah atau membahayakan dirinya. Nah, kalau seandainya sakitnya itu jika dipaksakan untuk puasa, sakitnya akan semakin parah atau akan berujung kematian atau sulit sembuh, maka orang tersebut boleh untuk tidak melaksanakan
puasa. Akan tetapi seandainya kok sakitnya hanya sakit ringan, yang mana kalau seandainya digunakan untuk puasa kok tidak ada efek negatif apapun, atau ada tapi ringan, cuma sedikit, contohnya kayak sakit pusing atau pilek atau sakit gatel-gatel kayak gitu kan, seandainya kalau cuma pusing tok gitu dipakai untuk puasa, digunakan untuk puasa kan nggak ada efek sama sekali, ataupun ada efek paling cuma lemes tok, nggak sampai yang berat gitu, maka orang tersebut tetap wajib untuk puasa. Nah, adapun terkait dengan kodok enggaknya orang tersebut, ini dibagi menjadi dua, diperinci. Yang pertama, seandainya orang tersebut kok masih ada harapan untuk bisa sembuh, maka dia tetap wajib mengkodok puasa tersebut ketika dia sudah sehat dan mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, jika seandainya sakitnya tersebut kok sudah tidak ada harapan untuk sembuh, mungkin saking parahnya penyakit tersebut, maka dia tidak diwajibkan untuk mengkodok puasa, akan tetapi dia cukup membayar fidyah saja, yaitu satu harinya dia memberikan 1 mud atau 7 on beras kepada 1 fakir miskin. Ini tadi tentang orang yang sakit. Kemudian yang kedua adalah musafir. Musafir adalah orang yang bepergian. Musafir itu boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik perjalanannya itu sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, atau ringan, maksudnya nggak ada masyakoh apapun. Nah, tapi ulama itu khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Katakanlah dia pergi, zaman sekarang itu kan katakanlah mau pergi ke Jakarta, sekarang udah ada pesawat, sudah ada kereta, jadi masyakohnya tuh sedikit ringan gitu loh, nggak berat dalam perjalanannya. Nah, itu gimana? Ulama itu khilaf, apakah itu lebih utama puasa atau lebih utama meninggalkan puasa. Nah, menurut qaul yang lebih kuat adalah orang tersebut lebih utama melaksanakan puasa ditimbang tidak puasa, seperti itu. Nah, kemudian bepergian yang mana sih yang diperbolehkan, bepergian yang bagaimana sih yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, bepergian ini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah jarak tujuannya itu, jarak tujuan dia pergi itu harus memenuhi masafatul qasr, atau jarak yang diperbolehkan untuk sholat qasar, yaitu kurang lebih 82 km. Jadi kalau seandainya dia kok perginya kurang dari jarak masafatul qasar, maka dia tetap diwajibkan untuk puasa. Kemudian syarat yang kedua adalah perginya itu dilakukan sebelum tulu'ul fajr atau sebelum waktu sholat subuh. Jadi seandainya kok dia pergi waktu siang hari, maka dia tetap diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana puasanya orang yang selalu dalam keadaan bepergian. Contohnya kayak sopir gitu. Kayak sopir seperti itu kan dia setiap harinya selalu berada di jalan. Ya, itu bagaimana? Apakah dia tetap wajib puasa atau tidak? Nah, di dalam fikih orang yang setiap hari menghabiskan waktunya dalam perjalanan itu disebut dengan muqimus safar, atau orang yang selalu dalam keadaan bepergian. Nah, untuk masalah keringanan boleh puasa atau tidaknya ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama adalah menurut Imam As-Subki, salah satu syarat bagi musafir yang diperbolehkan mengambil keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah apabila musafir tersebut masih ada harapan untuk bermukim, yang mana bisa mengganti puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau seandainya katakanlah contohnya dalam waktu seminggu itu diambil 4 hari dia itu nyoper, kemudian 3 hari enggak nyoper. Nah, kayak gitu kan dia masih mempunyai waktu untuk mukim, untuk bisa mengganti puasa tersebut. Nah, jika dia mempunyai waktu untuk bisa mengganti puasa tersebut, jika dia mempunyai waktu untuk mukim, maka dia boleh tidak puasa dan kemudian bisa diqadha. Akan tetapi kalau seandainya dia kok tidak mempunyai waktu untuk mukim, katakanlah seminggu full itu
setiap harinya dia selalu berada di jalan, maka dia tidak boleh mengambil keringanan untuk tidak puasa. Dalam arti apa? Dia tetap wajib puasa. Kemudian pendapat yang kedua adalah memperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi mukim safar meskipun tidak ada harapan untuk bermukim. Terus bagaimana? Nah, kalau seandainya ini kan tadi kan tidak ada harapan untuk bermukim. Kalau seandainya pun entar ada kesempatan untuk mukim atau ada kesempatan untuk bisa mengkodok puasa tersebut, maka puasanya dikodok. Akan tetapi kalau seandainya tidak mempunyai kesempatan untuk mengkodok puasa tersebut, maka cukup dengan membayar fidyah saja. Oke, musafir selesai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta atau orang yang lanjut usia. Nah, orang yang sudah tua renta atau lanjut usia, ini otomatis kan beliau sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa ataupun untuk mengkodok puasa. Jadi beliau ini diberi keringanan untuk tidak melaksanakan puasa dan puasanya diganti dengan membayar fidyah saja. Kemudian yang terakhir adalah wanita hamil dan wanita menyusui atau istilahnya adalah bumil dan busui. Nah, bagi bumil dan busui ini boleh dia untuk melaksanakan puasa, ya boleh untuk berpuasa. Akan tetapi kalau seandainya dia khawatir akan timbul efek negatif akan dirinya sendiri ataupun akan bayinya, maka dia makruh untuk berpuasa dan boleh untuk tidak berpuasa. Ini kalau khawatir. Tetapi kalau seandainya ibu tersebut kok yakin kalau seandainya dia puasa, yakin akan menimbulkan efek negatif untuk dirinya atau untuk bayinya, maka hukumnya dia haram untuk berpuasa. Nah, untuk masalah kodok bagi orang bumil dan busui ini gimana? Nah, ini diperinci. Kalau seandainya dia tidak puasa tadi itu khawatir akan dirinya sendiri atau khawatir akan dirinya sendiri dan si bayi, ya bayi yang disusui atau yang dikandung, maka dia cukup mengkodok puasa saja. Akan tetapi jika dia tidak puasa tadi itu khawatir akan kondisi si bayi saja, maka di samping dia wajib kodok, dia juga wajib untuk membayar fidyah. Selanjutnya adalah tentang kesunahan-kesunahan puasa. Di antaranya adalah yang pertama, menyegerakan berbuka dengan syarat dia sudah yakin matahari itu sudah tenggelam atau benar-benar yakin kalau sudah masuk waktu berbuka. Kalau seandainya dia kok masih ragu matahari sudah tenggelam atau belum, maka dia wajib berihtiyat atau berhati-hati. Maksudnya bagaimana? Dia berhati-hati, tidak langsung berbuka sampai dia benar-benar yakin kalau sudah masuk waktu berbuka. Kemudian kesunahan yang kedua adalah makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air saja. Itu hukumnya sunnah karena di dalam makan sahur itu adalah barokah. Terus waktu sahur itu dimulai setelah pertengahan malam. Jadi kalau seandainya habis taraweh kok makan, itu bukan sahur namanya, ya, tapi makan malam. Kemudian kesunahan yang ketiga adalah mengakhirkan sahur sampai batas tidak terlalu dekat dengan waktu imsak. Jadi ya tadi itu sampai waktu imsak katakanlah 5 menit atau 10 menit atau 15 menit lah sebelum adzan subuh, itu sudah mengakhirkan waktu sahurnya. Ya sebagai tadi itu yang sudah saya jelaskan adalah sebagai wujud kehati-hatian atau ihtiyat. Kemudian yang keempat adalah berbuka dengan kurma dengan bilangan ganjil. Kemudian yang kelima adalah membaca doa berbuka. Di antara doa berbuka adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kesunahan yang keenam adalah memberi makan untuk orang yang berbuka. Terus yang ketujuh adalah mandi junub sebelum fajar. Untuk apa? Agar dapat memulai puasanya itu dalam keadaan sudah suci. Kemudian yang kedelapan adalah mandi setiap malam, setiap habis maghrib itu disunahkan untuk mandi.
Untuk apa? Agar badan itu terasa segar untuk melakukan ibadah, agar lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah pada malam-malam Ramadan. Kemudian yang ke-9 adalah tetap mengerjakan sholat tarawih setiap malam sampai akhir Ramadan. Dan ke-10 mengerjakan sholat witir. Kemudian yang ke-11 adalah memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Kemudian yang ke-12 adalah memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah seperti sholat-sholat sunnah rawatib, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sholat duha, sholat tasbih, tahajud, seperti itulah. Kemudian yang ke-13 adalah memperbanyak mengerjakan amal soleh seperti bersedekah, silaturahim, hadir di majelis ilmu, terus banyak lain lah, zikir dan sebagainya. Dan semoga majelis ini ya, walaupun kita tidak bertemu langsung, semoga dihitung oleh Allah sebagai majelis taklim ya, sebagai majelis belajar mengaji, belajar kayak gitu, majelis taklim ya. Kemudian kesunahan yang terakhir di sini ya, bukan kesunahan aslinya banyak banget, yang saya tulis di sini adalah yang ke-14, memperbanyak zikir dan ibadah pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi malam keberapa itu, malam ke-21 sampai malam ke-30 itu diusahakan lebih banyak lagi zikirnya. Kalau misalnya pada malam pertama sampai malam ke-20 itu ya tetap lebih rajin dari bulan-bulan biasanya, akan tetapi pada tanggal 21 ke atas sampai akhir Ramadan itu lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, terutama pada malam-malam ganjil, karena di situ salah satu di antara malam-malam ganjil itu terdapat malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, materi pertama sudah disampaikan 8 poin ya semuanya, semoga bermanfaat. Al-afu minkum jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.